Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ebib, sahabatnya Eko Budi YouTube Pam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di video-video tentang pertanian di channelnya Eko Budi YouTube Pam. Ini channelnya orang-orang yang ingin belajar bertani, orang-orang yang ingin menjadi petani yang berpikiran maju. Channelnya orang-orang yang ingin menjadi petani cerdas dan banyak trik serta bisa mensiasati hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan lahan pertanian kita. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi kali ini dalam video yang saya upload berikut ini. Tentu saja berkenaan dengan kegiatan yang insya Allah akan saya laksanakan pada hari ini teman-teman ya. Hari ini kebetulan usia padi saya yang di pesawahan di sebelah timur sana teman-teman ya, yang satunya lagi itu saat ini usianya tepat 50 hari setelah tanam itu ya. Nah, kegiatan apa yang akan saya laksanakan pada hari ini, tepatnya pada lahan pesawahan saya, pada padi saya yang berusia 50 hari setelah tanam ini. Tentu saja nanti teman-teman edit semua silakan bisa menyimaknya ya. Kita lanjut nanti videonya, silakan disimak kegiatan apa yang akan saya laksanakan pada hari ini pada padi saya yang kebetulan hari ini berusia 50 hari setelah tanam. Oke, jangan lupa sebelumnya bagi teman-teman terutama teman-teman yang baru gabung nih melihat video saya, video YouTube saya, melihat channel Eko Budi YouTube Pam ini, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya yang ada di sini nih ya, di pojok bawah kanan ini yang tulisan subscribe-nya masih berwarna merah. Silakan diklik saja supaya berubah menjadi warna abu-abu. Jangan lupa yang di sebelahnya, yang di sebelah kanannya itu ada gambar lonceng ya teman-teman ya. Itu adalah lonceng notifikasi, artinya lonceng pemberitahuan apabila Anda ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video yang saya upload. Nanti Anda akan mendapatkannya secara otomatis kalau sudah menekan tombol lonceng itu ya. Setiap saya mengupload video terbaru melalui channel Eko Budi YouTube Pam ini, Andalah orang yang pertama akan menerima notifikasinya, pemberitahuannya di channel atau di web YouTube Anda masing-masing. Oke, apa yang akan saya laksanakan nanti kita simak nanti ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman ya, kita lanjutnya. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan penyepraian atau penyemprotan di lahan pesawahan saya. Kebetulan padi yang saya tanam ini saat ini sedang memasuki masa bunting teman-teman. Bunting tua lah ya gitu. Jadi sudah lewat masa primordia, sekarang sudah bunting tua, bunting muda sudah. Kemarin waktu usia 42 hari setelah tanam saya cek ada bunting muda, sekarang sudah bunting tua, bahkan ada sudah ada 1-2 rumpun yang keluar malainya atau jebul gitu ya bahasa kitanya. Itu jadi tujuan penyepraian yang akan saya laksanakan pada hari ini di usia padi saya yang 50 hari setelah tanam ini, tentu saja ada kaitannya dengan produktivitas atau hasil ya, hasil daripada tanaman padi yang kita tanam supaya menghasilkan hasil panen yang sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang akan saya laksanakan ini menjadi suatu syariat atau usaha ya, dan tetap kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini hanyalah sebagai syariat supaya diberikan hasil yang maksimal tentunya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Tujuan dari penyepraian yang akan saya lakukan hari ini adalah bagaimana caranya meningkatkan hasil panen nanti, karena di usia padi 50 hari setelah tanam kebetulan sudah bunting tua teman-teman ya gitu ya.
supaya nanti malai yang keluar tiap rumpun padi itu bisa maksimal lah, artinya produktif gitu ya. Jadi kalau perumpunnya kebetulan banyak, nanti disimaklah pada video nanti setelah ini ya, ada tayangan saya di sawah teman-teman. Itu anakannya lumayan teman. Kalau produktif semua, insya Allah hasilnya juga tidak akan mengecewakan ya. Gitu. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya menggenjot hasil produksi dari padi kita yang kita tanam, artinya hasil panennya supaya melimpah sesuai dengan ekspektasi kita. Oke teman-teman, nah selain itu ada juga antisipasi dari saya melalui penyepraian ya gitu. Saya juga akan mengantisipasi terjadinya serangan beluk atau penggerek batang ya, hamanya penggerek batang. Kalau di masa generatif namanya beluk nanti ya, mengakibatkan beluk, tapi kalau di masa vegetatif namanya sundep biasanya teman-teman. Nah beluk itu apa beluk? Kenapa mesti diantisipasi? Wah, kalau padi kita sudah terserang hama penggerek batang yang menyebabkan terjadinya beluk ini, bisa pusok kita teman-teman, bisa gagal panen kita ya kalau tidak diantisipasi sedini mungkin gitu ya. Antisipasi dengan menggunakan insektisida. Saya akan menyepraikan insektisida mengantisipasi penggerek batang. Apa insektisidanya? Saya menggunakan insektisida yang berbahan aktif chlorantraniliprol teman-teman ya. Ini yang saya gunakan. Ini sudah terkelupas mereknya. Ini mereknya Virtaco teman-teman. Ini diproduksi oleh PT Singenta teman-teman ya. Ini namanya Virtaco. Bahan aktifnya chlorantraniliprol ya teman-teman ya. Nah dosisnya juga rendah ini teman. Kita gunakan per tangkinya ini cukup sekitar 8 sampai 10 ml. Jadi cukup irit teman-teman. Jadi ini isinya 100 ml. Kalau kita gunakan misalnya 8 ml per tangki, artinya ini cukup untuk 12 tangki. Kebetulan sawah saya sedikit, saya sekali spray hanya 3 tangki. Artinya ini untuk 3 kali proses penyepraian sudah cukup kan gitu ya. Nah ini antisipasi setiap akan menjelang masa berbunga, saya selalu menyepraikan insektisida berbahan aktif chlorantraniliprol untuk menjaga beluk tadi itu teman ya. Oke. Selain menjaga terjadinya serangan penggerek batang, saya juga mengantisipasi terjadinya busuk pelepah atau hawar pelepah atau hawar tangkai malai ya, atau pembusukan pada tangkai malai yang bisa mengakibatkan bulir-bulir padi yang ada pada malai tidak berisi, tidak bisa terisi secara maksimal sampai pangkalnya gitu ya. Apa yang saya gunakan tentu saja ini fungisida teman-teman. Kebetulan yang saya gunakan ini fungisida plus JPT ya. Nah ini mereknya teman-teman, mereknya juga sudah tercecer kena air basah. Ini saya gunakan mereknya Explore teman-teman ya. Ini diproduksi oleh DGW ya. Ini bahan aktifnya di fenoconazole teman-teman ya. Ini bahan aktifnya sekali lagi di fenoconazole. Silakan kalau merek bebas teman-teman ya, tapi yang penting bahan aktifnya kita pas. Ini kebetulan plus JPT, plus zat pengatur tumbuh ya. Supaya apa? Keluarnya malai pada setiap tangkai padi, pada tangkai malai bisa serempak dan bisa keluar secara maksimal. Artinya tidak terjadi pembungaan terjepit. Apa itu pembungaan terjepit? Biasanya begini, kalau kita lihat suka ada malai itu ketika dia mau keluar tidak keluar semua teman-teman, tidak muncul ya, terlipat ujungnya atau pangkalnya ya. Tapi dengan menggunakan, insya Allah menggunakan fungisida plus JPT ini ya, insya Allah si malainya bisa keluar dengan maksimal, sehingga pengisiannya kita harapkan nanti benar-benar bisa terisi sampai pangkalnya menjadi biji-biji padi yang padat, biji-biji padi yang bernas gitu ya. Ini saya yang gunakan Explore teman-teman ya. Itu produksi dari DGW, ini plus JPT, ini fenoconazole bahan aktifnya plus zat pengatur tumbuhnya. Oke teman-teman. Nah apalagi teman-teman, nah ini yang paling penting teman-teman adalah nutrisi untuk menggenjot hasil panen tadi, meningkatkan hasil panen ya, supaya padi-padi, bulir-bulir padi yang ada di tangkai-tangkai malai yang ada di setiap pohon padi itu bisa benar-benar berisi secara maksimal ya. Apa yang saya gunakan ini teman-teman, ini nutrisinya ya. Ini monokalium fosfat berbentuk
kristal, butiran kristal teman-teman. Ini suspensi larut, benar-benar larut 100% dalam air ya. Ini diproduksi oleh Saprotan Utama. Ini namanya MKP Patani teman-teman. Apa itu MKP? M-nya mono, K-nya kalium, P-nya fosfat. Mono kalium fosfat, artinya monokalium fosfat ini atau MKP ini mengandung unsur makro, kalium dan fosfor gitu. Sedangkan kalium itu teman-teman juga sudah tahu lah, dibutuhkan oleh tanaman padi, oleh setiap tumbuhan untuk menggenjot buah. Gitu kan? Ya, ditunjang juga dengan fosfornya, ya, dengan kandungan fosfatnya, ya. Itu oke, sehingga proses pematangan buah itu cepat, pengisian buah itu bisa dibantu semaksimal mungkin. Oke teman-teman ya, jadi ini kandungan sekali lagi MKP ini adalah kalium dan fosfat gitu ya, itu kaliumnya ini 34% teman-teman, sedangkan kandungan fosfat atau fosfornya 52%. Ini diproduksi oleh Saprotan Utama. Ini ya, yang utamanya ini teman-teman. Ini wajib bagi saya kalau padi masa-masa bunting tua seperti ini. Oke. Ada satu lagi teman-teman ya, jangan dilupakan karena ini terutama waktu-waktu seperti ini, musim hujan, musim penghujan kadang-kadang disertai angin yang kencang, artinya ada cuaca ekstrim lah. Kita menjaga, mengantisipasi bagaimana caranya supaya tidak terjadi kerebahan pada lahan pertanian kita, pada lahan padi kita ya. Walaupun ada kerebahan lah, baru cuman miring-miring sedikit, nggak sampai rebah begitu ya, kita kan masih bisa diatasi teman-teman. Nah ini saya gunakan ini penting sekali teman, saya gunakan pupuk silika ya, dimana pupuk silika ini berfungsi sebagai penguat batang. Jadi batang-batang padi akan menjadi lebih keras ya, tapi lentur teman-teman. Walaupun keras tapi lentur. Lewat kiri, lewat kanan, kena angin tapi dia tidak sampai rebah insya Allah. Ini caranya. Saya gunakan silika ya. Ini Nanosil 99 diproduksi oleh Dipon Indonesia teman-teman ya. Dosisnya akan saya tingkatkan teman-teman ya. Biasanya saya pakai 40 sampai 50 mili per tangki, ini saya gunakan 60 sampai 70 mili lah karena antisipasi cuaca ekstrim. Oke teman-teman ya. Oke baik teman-teman, jangan lupa sekali lagi supaya saya tetap bisa memberikan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat bagi Anda semua, bagi kita semua sebagai petani-petani, agar saya bisa selalu memberikan pengetahuan saya sesuai pengalaman, karena apa yang saya sampaikan ini tidak sebatas pada saya membaca sebuah artikel atau buku apalah gitu, tapi saya praktekkan, saya uji coba di lahan pertanian saya dan alhamdulillah berhasil. Makanya saya berani menyampaikan, menginformasikan kepada teman-teman karena alhamdulillah berhasil cara yang saya pakai ini teman-teman. Nutrisi, insektisida, fungisida, berbagai macam herbisida segala ya, berbagai macam pestisida yang saya gunakan inilah adalah nutrisi-nutrisi yang mudah didapatkan di toko-toko pertanian dengan harga-harga yang tidak terlalu mahal atau terjangkau, sesuai dengan isi saku kita ya, isi kantong kita gitu ya, insya Allah ya gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa sekali lagi untuk kemajuan channel saya ini, untuk kemajuan channel kita bersama ini, channel Eko Budi YouTube Farm, kepada sahabat-sahabat EBIP semua, jangan lupa bagi yang sudah pernah subscribe, menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang sudah tekan tombol subscribe gak usah ditekan lagi ya. Tombol subscribe-nya kalau sudah warna abu-abu atau putih gak usah ditekan lagi, nanti hilanglah subscriber saya satu, oke? Ya. Jadi yang masih merah, baru pertama kali melihat video saya, yang tulisan subscribe-nya masih berwarna merah, silakan diklik supaya berubah menjadi warna abu-abu. Nyalakan pula lonceng notifikasinya. Oke, like juga video ini kalau memang Anda suka. Kalau tidak suka, silakan like yang begini, tapi kalau bisa yang begini ya. Oke ya. Nah, jangan lupa juga untuk di-share informasi ini, video saya ini kepada teman-teman melalui akun-akun media sosial yang Anda miliki. Ya, memiliki
WA grup misalnya, atau grup Facebook Anda kan gitu, Instagram ya, di Twitter Anda, silakan ya, silakan di-share supaya apa, informasi yang Anda dapatkan bermanfaat pula bagi orang lain, ilmu yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki yang telah saya share juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu tujuan utamanya teman-teman. Oke, sekali lagi like, comment, subscribe dan share kepada teman-teman video saya ini. Oke, nanti kita lanjut ya, lihat bagaimana keadaan padi saya di usia 50 hari setelah tanam yang akan saya spray menggunakan bahan-bahan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih, kita lanjut nanti ya teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman ya, padi saya, perkembangan padi saya di usia 50 hari setelah tanam ya. Ini yang akan saya lakukan penyepraian ya pada hari ini. Ini lumayan teman-teman ya, ini anakannya juga ya mantap lah ya gitu. Alhamdulillah bebas dari gulma juga. Nah, ini perkembangannya 50 hari setelah tanam ini teman. Kalau saya ukur ini tingginya ini sudah mencapai 1 meter lebih rata-rata teman ya. Ini padahal baru berusia 50 hari setelah tanam ya. Sudah dalam keadaan bunting ya. Tadinya sudah dalam keadaan bunting teman ya gitu. Dan ini alhamdulillah ya, rumput-rumputnya ini padi ini luar biasa teman-teman ya. Jadi anakannya itu bagus juga, perkembangan anakannya, pertumbuhannya juga alhamdulillah sehat padinya. Sudah saya cek tadi. Nah, hari ini akan saya spray untuk antisipasi selama menjelang masa pembungaan nanti. Rencananya hari ini akan saya spray menggunakan pestisida, fungisida dan nutrisi menggunakan monokalium fosfat atau MKP teman-teman ya. Nah ini keadaan padinya alhamdulillah ya, alhamdulillah sehat berkat doa semuanya para sahabat EBIT. Jadi kalau melihat padi seperti ini, mungkin siapapun keadaan padi seperti ini ya, lelah kita itu, capek kita insya Allah terobati ya teman-teman, usaha kita. Nah ini rumpun padinya teman ya, rumpun padinya ini banyak teman ya, luar biasa ini rumpun padinya itu. Teman, ini 50 hari setelah tanam. Ini rumpun padinya teman ya. Nah, ini yang ini tadi saya hitung, saya coba hitung ada 69 teman ya. Ya. Nah, tuh rata-rata ya. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi di usia 50 hari setelah tanam, pada saat padi saya sedang bunting, saya antisipasi serangan penggerek batang, khususnya mengantisipasi terjadinya beluk ya. Itu penyakit beluk. Kalau di masa generatif beluk teman ya, di cirinya nanti buah yang keluar, malah yang keluar itu berwarna putih atau gabung lah gitu ya, nggak ada isinya gitu ya. Nah, saya pakai pestisida, insektisida dengan bahan aktif klorantaniliprol teman-teman ya gitu. Ini antisipasi, ini mungkin ya penyepraian insektisida yang terakhir itu teman-teman ya, untuk antisipasi saja. Dan alhamdulillah hanya menjaga-jaga teman-teman. Saya tadi sudah masuk ke tengah melalui legowonya, jalur-jalur legowonya. Sebetulnya ya tidak ada penerbangan kaper teman-teman ya, cuman saya antisipasi sajalah ya, khawatir kan gitu ya. Dan untuk mengantisipasi hawar pelepah supaya tidak terjadi pembusukan pada tangkai malai nanti, saya juga gunakan fungisida teman-teman ya. Fungisida yang saya gunakan yaitu berbahan aktif di fenoconazole itu ya. Mereknya banyak lah, tapi yang saya gunakan yang murah meriah lah. Saya gunakan Explore teman ya. Itu mereknya Explore, bahan aktifnya di fenoconazole. Itu kebetulan ada plus JPT-nya teman-teman untuk Explore ya. Itu bahan aktifnya sama dengan kalau nggak salah bahan aktif fungisida yang bermerek Skor itu ya. Tapi ini saya gunakan Explore, produksi dari DGW ya teman-teman ya.
Oke, ini padinya, keadaan padinya ya, mohon doanya kepada semuanya supaya perkembangan padi saya, pertumbuhannya bisa ini sampai panen, hasil melimpah, amin ya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semua di sana di lahan-lahan pertaniannya bisa menghasilkan hasil panen yang melimpah juga. Ini perkembangannya alhamdulillah ya. Tinggi sekali teman-teman ya, tinggi sekali gitu. Mungkin ya alhamdulillah berkat perawatan juga. Lihat anakan padi yang seperti ini ya teman-teman ya. Inilah ya. Besar-besar teman-teman ya, ini besar-besar sekali tuh ya, ini hampir ya tuh sebelah manapun. Nah ini teman ya, nah luar biasa alhamdulillah ya teman-teman ya. Ini sedang bunting tua itu ya, saya genjot supaya nanti bagus untuk proses pembuahannya, pembungaannya. Saya genjot pakai monokalium fosfat atau MKP. Saya gunakan takarannya 3 sendok makan per tangki gitu ya teman ya. Oke ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan video kali ini kepada teman-teman EBIP semua. Saya mengupload video ini hanya untuk memotivasi, kita saling memotivasi bahwasanya segala usaha yang kita lakukan dengan maksimal sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, insya Allah ya. Jadi ada pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil, amin ya Allah ya. Oke, ini teman-teman ya, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya upload, saya sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Sekali lagi, pestisida yang saya gunakan untuk antisipasi yaitu insektisidanya berbahan aktif Chlorantaniliprol ya, dan fungisida yang saya gunakan berbahan aktif difenoconazole, serta nutrisi yang saya spraykan juga itu monokalium fosfat atau MKP ya teman-teman ya. Banyak sekali di toko pertanian, pokoknya banyak sekali. Ini trik ya atau cara bagaimana supaya hasil panen insya Allah bisa maksimal gitu ya, bisa maksimal gitu dengan luasan yang hanya 1200 meter persegi ini teman-teman ya. Insya Allah lah hasilnya tidak akan mengecewakan kita. Mudah-mudahan sampai finish tidak ada halangan, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, sampai di sini saja video yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata, tapi jangan lupa untuk supaya channel ini tetap eksis, sahabat EBIP semua yang belum subscribe channel ini, channel Eko Budi YouTube BAM, silahkan di subscribe dulu yang warna merahnya supaya berubah menjadi warna abu-abu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan dari setiap video yang saya upload, video-video baru khususnya tentang pertanian ya teman-teman. Like, silahkan dibagikan informasi ini, video ini kepada teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat, supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat juga bagi orang lain, dan insya Allah menjadi ladang ibadah buat kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman video saya ini. Oke, selamat berjuang, selamat menjadi petani sukses. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, selalu diberikan limpahan rizki yang barokah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para sahabat EBIP semua. Sampai di sini saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.